Oras madita saluhutna. Oras. Majelis pasatkon selamat hari Minggu di hita sasudina. Jana makirim tu hita di minggu-minggu na mga hiut. At sototong rap hita maribadah. Ia minggu sadarion diguari do minggu palimahon dung Trinitatis. Dibain do tema di hita cintailah pendidikan. Di tikion muse na yang dipatupa parlagutata do perayaan para heheon kaum bapak. Martahatiha nahuhum mahita. Atong tabuka maparmainggo at taon dohot ende pujian sian buku ende yang kolam mandaling 133 ayat na parjolo dohot patuluhon. Di bagasan guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia na manupalangit dohot tanoon. Amen. Rap dohot ho ale debata, pirdo rohanami, say homa manaluhon musuh nami, ngot mahoton dikku, ngot magambus dohot hasapi, giot sunggulatku ma andos torangi. Ale Tuhan, giot mandok tarima kasih ma au tuho, di tonga-tongani akka bangso. Giot pujionku maho, di tonga-tongani jolma manusia. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata para si rohana sumurung. Tarima kasih maroha nami tuho, dibahin di piohol hami tu arop ni roha, dihanguluan na salolot ni lolot na. Selehen maton di mutu roha nami, atso margogo hami, jana atso dilului roha nami, akana di banua ginjangi. Pargogoi mahami manaluhon sasude na giot mangambati hami tuha sunangan. Say patambah haporsayaan, arop ni roha,
dohot pangoromon ni rohan nami, at somonang hami lopus ro di ujungna, laho manjagit tukui hami di jolomu, harani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Juguk mahang. Marende ka sian buku yang diangkola mandailing nomor 146 ayat na parjolo dohot paduahon. Tapai hut-hut majolo tonana pasalapan kon dohot astuanna. Songonon ma tonama. Ulang ho manakko. Dia ma astuanna. Ulang so debata biar dohot holong ni rohatta. At so ulang ta buat pitis dohot arta ni dongatta. Sangat takicu ibana di namar jagal. Tapi at so dohot mahita paulihon bope manjagahon arta dohot hangulwanna. Amin. Aktong rapri mahita mangidogogo sian dibata. Ale Tuhan dibata, sai pargogoi mahami, patuluskon na hombar tutonami. Amin. Marende hita sian buku yang diangkola mandaling 448 ayat na parjolo dohot paduahon. See
Tatopoti ma dosata tujoloni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhato dusan, para siroha na sumurong, aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami, halak pardosa na dangolon, ro tujoloni habang sa habadion mi. Manopoti, jana mangangguk dosa nami. Jot-jot situtu hami arsahiyo, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambenan nami najati. Nada hami hahulongiho, siya nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Bope dongan nami, nadadoskon diri nami hami bain. Di bain ni tama do rimasanmu, jana uhumanmu hami, tuhamatean sa lolot ni lolot nai. Tapi marporus mahami nuaing tu asini rohamu nagodangi. Mangido siya nasa rohan nami, hase saan ni dosa nami sa sudena. Say urupi mahami paubahon rohan nami, hara ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni rohamu si Pangulo hami, dohot hara ni goarmu na badiay. Ale Tuhan, say asima rohamu dihami, halak na dangolon. Amin. Tabigay mahatan ni debata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Sangombus do hudukon ho, tapi sian holong ni roha nagok mangulahi hubuat ho. Harani parpiar ni murukku, hutabunihon hubohikku satokin, marodopkon ho. Tapi patuduhononku mahatuho, holong ni rohaku sa lolot ni lolot na. Songoni mah nahudok au debata si paluaho. Amin hasangapan mah di debata na diginjang. Juguk maruas. Marende hita sian buku endang kolam mandaling 389 ayat na parjolo dohot paduahon. Kabege mahatani debata epistel di minggu sadarion, ima natar surat di poda paupatkon, mamuka asian ayat na parjolo, lalu tu ayat pasamilatkon. Songonon mahatani Tuhan. Hamu ale dakdanak, tangihon hamu ma si paingot ni amangmu. Parohahon mai jadi gabe marbisuk maho. Nadenggan do na huajar kon tuho. Harani ulang layas rohamu sautik pe. Dopak menek dope au, diajari damang doau.
jana anak sasadani dainang doau. Diajar dainang au. Didok iya do, ingot mo akka si paingotku. Sanga nabi ape ulang halu pauni. Dalankon ma akka panugu-nuguon nasian au, atso maluaho. Marbisuk maho, jana maroha. Argahon ma akka si paingotku, jana ulang halu paun. Argahon ma habisuon, gabe ondihonon ni habisuon maho. Haholongi mai gabe jagahonon na maho atso totop aman. Pangalaho na umpeting akon patulusonmu. Ima na parayakon habison. Sanga aha pena nikojarmu na umporlu. Ima akon usahononmu dapotan pangastuyon. Hunti mahabison gabe pakicaton ni habisoni maho. Haul mai gabe parawan nama hasangapon diho. Lehenon niama diho bunga nani atak jeges. Jana di basa-basahon tuho tuku na jogi. Songono ni ma hatani Tuhan. Tapi gabe na patulus hatai mahamu. Ulang hum na mangeningangi sajo. Aco ulang dia pauto-to hamu dirimunu. Amin. Marende hitia sian buku yang kola mandeling 450 ayat paduahon dot paupatkon. Tauku maahan adung tah porsayai, songon dongata sa porsayan di portibion, rap mahita mandok. Au porsaya di debata, amanasun markuaso, namano palangit dohotano. Au porsaya di Yesus Kristus, anak ni debata nasasadai tuhata, nani tubuhon niton di parbadia, nani anakon di bujing-bujing si Maria. Nama naun parsaitan taran Pontius Pilatus, si parsilakon, mate, ditanom, manuat tu banuat toru, ngotsian halak namate di are patuluhon, manaik tu banua ginjang, juguk disiamun ni dibata, amanasun markuaso, mulak ia musesiani,
manghumi halakna mangulu dohot namate. Au persaya ditondi parbadia, sada parlagutan ni halak Kristen nabadia, pardonganan ni halak Kristen nabadia, hasesaan ni dosa, hangongon di pamatang, dohot hanguluan na somantak. Amin. Cukup, Mam. Tikting bisa tabasa di buku acara. Sanari tabege majolo hatan di dibata nagabe ujahan dihita. Palagut haulta kantong naparjolo iman natar surat di Mazmur 50 ayat 20a. Sanga ise namandok terima kasih bain haulna ido napasangap kon au. Amen. Dina palagut haulta kantong naparjolo marende hita sian buku yang kaula mandailing nomor 415 ayat naparjolo dot patuluhon. Kita bersatu dalam doa. Biarlah kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa senantiasa ada dalam kehidupan kami, yang membimbing kami dikala kami melewati hari-hari kami. Secara khusus dalam mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan boleh tertabur di tanah yang subur, boleh bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang menjadi penyampai firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu, agar kiranya setiap perkataan yang keluar boleh menjadi firman yang baik yang didengarkan oleh setiap pendengar. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats firman Tuhan untuk kita di minggu kelima setelah Trinitatis, diambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 42 kami akan membacakan. Firman Tuhan di bawah judul perikop, hal menghakimi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya.
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita aminkan melalui pujian. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema untuk kita di minggu kelima setelah Trinitatis adalah cintailah pendidikan. Secara khusus minggu ini merupakan minggu Parheheon, perayaan Parheheum kaum bapak. Firman Tuhan yang telah kita bacakan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 39 sampai dengan 42 merupakan perumpamaan yang disampaikan Yesus sendiri ketika berkhotbah di bukit. Firman Tuhan berkata, orang buta tidak mungkin dapat menuntun orang buta, karena kita ketahui bahwasanya orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat secara jelas melalui mata jasmani segala sesuatu yang ada di hadapannya, sehingga ia tidak dapat mengetahui secara pasti keadaan di sekelilingnya dengan kasat mata. Dan kemudian apa yang akan terjadi apabila seorang buta mencoba menuntun seorang buta lainnya? Firman Tuhan berkata, bukankah mereka akan terjatuh ke dalam lubang? Ini merupakan kiasan yang disampaikan Yesus sendiri kepada murid-muridnya saat khotbah di bukit. Artinya Yesus sebenarnya sedang menunjukkan kiasan ini kepada orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang mengalami kebutaan mata secara rohani. Mereka di mata Yesus adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak yakin akan sesuatu hal, namun berusaha untuk mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang mereka yakini. Yesus mengecam apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang berlaku munafik terhadap orang lain dan berusaha untuk mempengaruhi murid-murid agar melakukan hal yang sama dengan yang mereka perbuat. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang Farisi lebih suka pamer tentang apa yang mereka perbuat. Orang Farisi lebih suka melakukan hal-hal yang kelihatannya beribadah, namun sebenarnya mereka lebih suka melakukan apa yang mereka anggap lebih menguntungkan untuk diri mereka sendiri. Nah, seperti inilah orang buta menuntun orang buta. Orang buta menuntun orang buta merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang berusaha mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, sedangkan sebenarnya mereka sendiri tidak mengetahui secara pasti bahwa hal tersebut adalah baik. Ada juga yang berusaha untuk mempengaruhi keyakinan orang percaya agar menyimpang dari apa yang mereka percayai dan mengajak untuk mengakui atau mengikuti
keyakinan yang mereka anggap baik, yang mereka pikir merupakan jalan menuju keselamatan. Padahal mereka belum tentu yakin secara pasti bahwa keyakinan itu benar-benar membawa mereka dalam sebuah keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Filipi 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang datang dari surga mengambil rupa seorang manusia dan tinggal di antara kita. Diam bersama-sama dengan manusia, dan Ia tahu secara pasti bahwa jalan yang Ia tunjukkan adalah benar-benar jalan yang benar, yang pasti benar. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 6 berani berkata bahwa Ia adalah satu-satunya jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini merupakan sebuah kepastian dari Yesus sendiri. Dan ini adalah suatu hal yang patut direnungkan, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan hal demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang didasari oleh tema cintailah pendidikan mengarahkan kita untuk melakukan hal yang mencerminkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang berpendidikan. Artinya lewat firman Tuhan yang kita bacakan dalam nats ini, Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita untuk kita ikuti. Bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri orang berpendidikan itu? Menurut firman Tuhan yang kita bacakan. Nah, yang menjadi ciri utama orang yang berpendidikan ialah dia mampu menjadi penuntun yang baik, tidak menjadi penuntun yang buta. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, bahwasanya Tuhan menghendaki agar setiap kita menjadi penuntun yang baik bagi banyak orang. Penuntun yang baik adalah pribadi yang bukan hanya semata-mata mengajak orang-orang untuk mengikuti apa yang kita kerjakan, apa yang kita percayai, tetapi juga menghidupi apa yang kita percayai. Karena ketika seseorang tidak menghidupi apa yang ia percayai, sesungguhnya ia belumlah dikatakan seorang yang sedang mempercayai keyakinannya. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang penuntun yang baik, diantaranya adalah kita harus menyadari bahwa orang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dalam firman Tuhan di nats ini, Yesus berbicara tentang seorang murid yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Artinya Yesus sedang mencoba mengatakan agar orang-orang percaya memilih guru yang benar, sebagaimana ingin menjadi seperti apa orang tersebut kelak. Karena firman Tuhan mengatakan ketika seseorang lulus dari pelajarannya, maka ia akan menjadi sama seperti gurunya. Ketika orang banyak mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi, maka dikhawatirkan orang-orang tersebut akan menjadi sama seperti mereka. Yesus menerangkan bahwa apabila mereka mengikuti guru-guru yang buta, maka bayangkan apa yang terjadi kepada para murid yang mengikuti mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bercermin pada kehidupan nyata setiap kita hari ini, kita harus ketahui bahwa sebenarnya ada orang-orang, baik dari teman, baik dari keluarga, atau orang-orang yang di luar sana yang mengikuti apa yang kita lakukan. Artinya orang-orang lain menjadikan kita sebagai seorang teladan yang harus diikuti. Nah, kita harus mengingat itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah
Apakah kita sudah benar-benar menuntun orang-orang yang mengikuti kita itu berjalan di jalan yang benar, atau justru malah sebaliknya? Apakah kita sudah benar-benar melakukan hal yang baik untuk dicontoh bagi mereka-mereka yang mengikut kita, atau malah sebaliknya? Poin yang pertama yang menggambarkan bahwa kita yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang penuntun yang baik adalah menyadari bahwa orang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah menyadari bahwa ada koreksi-koreksi yang terus dilakukan untuk menjadi lebih baik. Lukas 6 ayat 41 firman Tuhan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Bapak Ibu, ketika kita menghubungkan firman Tuhan antara penuntun yang buta dengan balok di dalam mata, maka kita akan menjadi lebih mengerti bahwa salah satu penyebab kebutaan itu sendiri adalah masih adanya balok-balok di dalam mata kita sendiri yang belum kita keluarkan, yang belum kita selesaikan. Nah, gambaran dua orang buta yang meraba-raba dalam kegelapan adalah berbicara hal yang sama dengan seorang penuntun yang tidak mampu memandang jauh ke depan tentang masa depan orang-orang yang dituntunnya. Sementara jelas kita ketahui bahwa ciri seorang yang berpendidikan yang harus menjadi penuntun adalah memikirkan masa depan yang baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejarah juga mencatat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang saat ini memimpin lahir dari mereka-mereka yang sudah merasakan berbagai macam hal, jatuh contohnya, mengulang, banyak hal yang sudah mereka lewati, suka dan duka sudah dilewati. Itu merupakan sebuah pembelajaran sehingga mereka boleh memimpin dengan baik layaknya sekarang ini. Artinya ada proses belajar yang terus-menerus dilakukan untuk mencapai titik keberhasilan tersebut. Maka dalam hal ini dibutuhkan guru yang hebat, guru yang tepat. Oleh karena itu, belajar dari keteladanan Yesus melalui kerendahan hati merupakan proses yang terus-menerus. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Nah, itu merupakan poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah menyalahkan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau orang pakai kacamata hitam, semua yang dilihat pasti terlihat kurang jelas, meskipun di siang hari. Sebaliknya, kalau pakai kacamata terang, semua jadi kelihatan lebih jelas. Apalagi kalau kacamata itu ukurannya sesuai dengan pemakainya. Kacamata hitam di sini sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebagai balok yang menutup mata si pemakai, sehingga ia tidak dapat melihat apa-apa. Karena kalau toh orang itu mengatakan bahwa ia melihat selumbar di mata saudaranya, itu merupakan sebuah praduga. Artinya bukan hasil dari penglihatan yang sebenarnya. Karena seringkali praduga prasangka yang dilakukan, yang digunakan untuk menuduh atau menyalahkan orang lain, itu sudah ada dalam hatinya sehingga menutupi pandangannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan supaya orang itu mengeluarkan dulu balok di dalam matanya. Karena baru setelah balok itu disingkirkan, orang baru dapat melihat kenyataan secara lebih jelas. Dalam berkeluarga juga, pasangan suami istri seringkali terkena kasus demikian. Dalam suatu konflik, yang satu sudah menuduhkan kesalahan kepada yang lain, padahal kesalahan itu ada pada diri si penuduh, sehingga
hubungan mereka menjadi terancam. Maka supaya dapat melihat dengan jelas, maka kita perlu memakai kacamata yang jernih, kacamata yang terang. Nah, kacamata yang terang tersebut adalah firman Tuhan. Yang menjadi tolak ukur kita untuk menyatakan kesalahan adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, itu merupakan 3 hal yang menunjukkan ciri-ciri seorang yang berpendidikan. Dalam epistel kita pada saat ini juga, Salomo menekankan bagaimana pentingnya sebuah pendidikan. Ketika hal-hal yang berkesan dengan Allah harus diajarkan, maka ketetapan demi ketetapan, baris demi baris harus diajarkan dengan telaten. Oleh karena itu dalam pasal ini Salomo menekankan hal-hal yang sama dengan yang ditekankan oleh Yesus dalam perumpamaannya. Artinya Salomo lewat didikan dari ayahnya Daud memperoleh pengajaran tentang pentingnya hikmat. Karena kita ketahui bersama, Bapak Ibu, hikmat itu sedemikian sangat penting. Bahkan sampai disejajarkan dengan makna hidup seseorang. Demikian pula seorang yang menyadari bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ia akan mencari dan memeliharanya. Nah, hikmat inilah yang akan menuntunnya berjalan di jalan yang lurus dan tidak pernah tersandung. Orang yang menyadari betapa berharganya hikmat sampai kapanpun tidak akan dilepaskannya. Karena jelas kita ketahui dari tulisan Salomo dalam Amsalnya, manfaat hikmat yang pertama adalah beroleh pengertian tentang yang benar dan yang salah. Yang kedua, mengerti dan menghargai makna hidup. Yang ketiga, membuat seseorang dihormati dan dihargai. Dan yang keempat, panjang umur. Itulah manfaat hikmat menurut tulisan Salomo dalam pasal epistel kita. Pasal 4 ayat 1-9. Damang denang nani haulungan di bagasan Kristus Yesus berkaitan dengan para hewan kaum bapak pada saat ini juga. Dalam keluarga banyak yang mengatakan bahwa seseorang ibu itu perannya lebih penting dari seorang ayah. Banyak yang mengatakan hal yang demikian. Tetapi ternyata faktanya peran bapak dalam keluarga juga tidak kalah penting. Seperti ada seorang psikolog anak dan keluarga mengatakan bahwa peran bapak sebenarnya sangat berat. Selain memiliki tanggung jawab yang besar, seorang bapak harus menjadi panutan bagi anak dan istri. Seorang bapak berperan sebagai pengayom, imam, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Seorang bapak memiliki tanggung jawab penuh di sana. Ia juga menambahkan bahwa seorang bapak harus memiliki andil yang besar dalam memberikan norma keagamaan dan kebaikan di dalam keluarga. Karena jelas kita ketahui, yang pertama kali memulainya dalam keluarga adalah bapak. Yang menjadi pemimpin dalam keluarga adalah bapak. Maka dibutuhkan bapak yang benar-benar mengarahkan, menuntun setiap anggota keluarga menuju jalan Tuhan. Damang denang dan dihaulungan di bagasan Kristus Yesus di sada-sada huta, memang ada kejadian yang sangat lucu terkadang. Dari rumah berangkat bersama-sama menuju gereja, boncengan dengan sang istri. Tapi begitu sampai di depan gereja, sang istri berjalan lurus menuju pintu gereja, sedangkan sang bapak menyerpang tu kiri dot tu kanan. Utabu rupanya dirasa masuk tu lapo kopi daripada tu gerejai. Memang sama-sama masuk dalam ruangan, di gereja bernyanyi, di lapo kopi juga bernyanyi. Nah, tidak jarang dalam satu-satu wilayah terjadi yang demikian. Nah, itu merupakan teladan yang salah, contoh yang salah. Sebenarnya yang membawa keluarga itu menuju arah yang baik adalah ayah, seorang bapak. Karena itu seperti halnya Daud kepada Salomo, juga Salomo kepada anak-anaknya, demikian jugalah tugas seorang bapak dalam keluarga, yaitu menjadi penuntun yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi teladan yang baik, dan menjadi pendidik yang baik. Juga dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Tuhan,
sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu menjadi seorang penuntun yang baik, kita harus mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, dan menjadi teladan yang baik, serta menjadi pendidik yang baik kepada setiap orang yang berada di sekitar kita. Dalam perayaan kaum bapa, perayaan perayaan kaum bapa pada saat ini, biarlah kiranya kita boleh berlaku sebagaimana Bapa yang sebenarnya menurut Kristus, menurut ukuran Kristus. Karena adong upasa Batak yang sedikit berbahaya menurut saya pribadi. Seringnya kita dengar upasa dang dau tu bisya bonana. Artinya sifat dari orang tua bisa saja menurun kepada sang anak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa saja apa yang sudah dilakukan oleh orang tua di masa-masa yang lalu ketika muda bisa diulang kembali oleh anaknya. Kan bahaya doi. Kalau misalkan ayah melakukan hal-hal yang tidak baik, bagaimana dengan anak? Nah, itulah menjadi indikasi mengapa kami katakan bahwasanya upah sedang dautubis yang bonana ini bahaya. Oleh karena itu dibutuhkan seorang penuntun, seorang bapak yang benar-benar membawa keluarganya menuju arah yang baik. Supaya keluarga itu benar-benar menjadi keluarga yang mencintai pendidikan, yang terdidik. Karena pendidikan itu diperoleh lewat tuntunan, lewat pimpinan, lewat pengajaran. Karena itu biarlah sosok bapak yang membawa keluarga menuju arah yang baik. Demikian juga biarlah kita semua sebagai orang-orang pilihan Tuhan membawa setiap orang yang berada di sekitar kita menuju arah yang baik, sehingga kita semua benar-benar mencintai pendidikan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya untuk kita pada saat ini. Amin. Kita sambut dengan pujian. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk mencintai pendidikan. Lewat firman-Mu kami telah belajar untuk menjadi seorang penuntun yang baik, yang membawa ke setiap keluarga, yang membawa setiap orang-orang yang berada di sekitar kami menuju ke arah yang benar. Seperti halnya Engkau sebagai teladan yang baik, demikian jugalah kami Engkau pakai untuk menjadi teladan yang baik juga terhadap setiap orang-orang yang berada di sekitar kami. Bapa, kami juga memohon kepadamu agar Tuhan senantiasa memberkati kami dalam setiap hari-hari kami, secara khusus dalam pandemi COVID pada saat ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami hikmat agar kami mampu menjaga diri kami sendiri, sehingga kami sehat, kuat, dan mampu melakukan segala hal yang menjadi aktivitas kami hari lepas hari. Tuhan juga berkati setiap pemimpin negara kami dalam pengambilan keputusan. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, setiap pekerjaan-pekerjaan, bahkan program yang dilakukan, yang dikerjakan, boleh mendatangkan sukacita kepada kami rakyatnya. Kami juga berdoa untuk pimpinan gereja kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kebijaksanaan, agar kiranya mampu membimbing kami, gerejamu, umatmu, lebih bertumbuh, lebih berkembang, sehingga kami boleh menjadi gereja yang unggul dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta dimanapun mereka berada. Dalam setiap pelayanannya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur, serta Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan dalam pelayanannya, agar kiranya Tuhan melancarkan segala sesuatu program yang mereka programkan, sehingga lewat mereka, lewat para pelayanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap umatmu boleh dikenyangkan oleh firman-Mu. Kami juga berdoa
untuk setiap pelayan-pelayan Sintua, siapapun itu yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga maupun dalam pekerjaan masing-masing. Bapak, kami juga berdoa kepada setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus untuk GKPA Resort Persiapan Jawa Barat. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, bahkan panjang umur. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam hari-hari mereka. Bahkan dalam setiap pekerjaan Tuhan melancarkan, sehingga dalam hari-hari mereka boleh mengucap syukur, bersukacita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan. Tuhan kiranya yang membantu setiap jemaat-Mu, yang memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang mereka alami. Untuk setiap jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan yang menghiburkan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang berotoritas dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Banyak hal yang menjadi permohonan kami, Bapa, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Oleh karena itu, biarlah Engkau yang berkarya lewat hidup kami. Setiap kebutuhan kami Engkau cukupkan. Setiap apa yang kami perlukan Engkau yang memberikan. Sehingga kami umat Tuhan boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, dosa pelanggaran yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau hapuskan agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menyampaikan setiap permohonan kami. Bahkan tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima setiap berkat baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Marende ite asian buku ende akola mandailing 409 ayat nada parjolo dot paduahon disima tapalagut haulta napatuluhon. Tapasahat mahaul tawon tu debata atso di pasu-pasu
martangiang mahita. Ale debata amanamina di manua ginjang, hodo haroroani sude silen-len na denggan, dot siluan na sangkam. Hami pasahat masianan di lehen mitu hami, gabe haul nami tuho. Saya jagit mai gabe uap na huskus jadopanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon, atso hami pargunaon haulon, lahu patimbulkon harajanmu, di tonga-tongani parlagutanmu, dohot di portibion. Saya ukap marohanami marhite-hite tondimu, atso murhami tanda silen lehen mitu hami, atso muringgas hami mandokon terima kasih Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di banua ginjang, pinorbadia maguarmu, roh maharajanmu, tulus marohamu songon di banua ginjang, songon di muse di tanoon. Lehen madihami panganon nami ganop ari sadarion. Sesama dosa nami, songon hami manyisa dosa ni dongan nami namar dosa di hami. Ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Mulak mahamu di bagasan dame, jana jagit hamuma pasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jana dijagaon Tuhan di bata mahita. Di sondak kon Tuhan di bata mabohina tuhita, jana asima rohanami dahita. Di adop kon Tuhan di bata mabohina tuhita, jana di pasaur madamena tuton di tabe. Amin. Minggu madita salutna. Horas. Kami perwakilan dari pelayan di GKPA Resort Persiapan Jawa Barat mengucapkan selamat hari Minggu untuk Amang Inang, saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya melawat kita, kita juga boleh menjadi berhikmat dalam menjalani hari-hari kita. Tetaplah sehat, tetaplah berada di rumah, tetap bersukacita dalam menjalani setiap aktivitas kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.